adil. Satu, apapun pada tanggal 12 Mei 98. 12 Mei 98. Kejatuhan penguasa Orde Baru, Presiden Soeharto, di mana Presiden Soeharto yang kita ketahui bersama adalah sang penguasa Orde Baru selama 32 tahun lamanya. Benarkah Presiden Soeharto jatuh karena krisis moneter dianggap tidak becus menangani perekonomian? Ataukah memang sengaja dijatuhkan Soeharto dengan delik perekonomian tidak sedang baik-baik saja? Biarkan sejarah ini yang berbicara siapakah yang menjatuhkan Soeharto di tahun 1998. Simak video ini hingga tuntas, tapi sebelum itu kami mengingatkan kepada seluruh pemirsa yang budiman agar memberi dukungan channel kami dengan cara like, subscribe. Bila tidak ingin ketinggalan info-info berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih banyak sebelumnya. Mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir bin Mohamad menyebut bahwa Indonesia saat ini butuh pemimpin seperti Soeharto. Di mata Mahathir, di masa Soeharto, Indonesia pernah sangat berjaya. Mahathir memang salah satu kawan dekat Soeharto. Keduanya pun sering bertemu kala masing-masing menjadi pemimpin negara. Bahkan hal pertama yang dilakukan Mahathir setelah dilantik menjadi Perdana Menteri di negeri jiran itu adalah mengunjungi Indonesia dan sowan ke Presiden Soeharto. Dan kunjungan itu terjadi setelah dilantik jadi Perdana Menteri Malaysia menggantikan Dato' Hussein Onn pada tahun 1981. Kunjungan itu sangat terkesan, ujar Mahathir dalam buku Pak Harto Untold Stories halaman 27 yang dikutip merdeka.com pada Sabtu. Dari kacamata Mahathir, Soeharto sengaja dijatuhkan pada tahun 1998. Ia mengaku tahu hal itu karena krisis yang sama juga melanda Malaysia. Tekanan Pak Harto amat berat pada saat terjadi krisis mata uang di tahun 1998. Pak Harto mengatakan dirinya tidak dapat tidur, ujar Mahathir. Saat itu krisis ekonomi memang melanda Asia Tenggara. Mata uang Malaysia juga jatuh dari RM2,5 per dolar menjadi RM5, sedangkan rupiah menembus 2.500 per dolar menjadi 16.000. Hal itu yang menyebut Indonesia sangat miskin saat itu. Saat itu semua orang menyalahkan Pak Harto, padahal semua negara mengalami krisis yang sama. Saya berkesimpulan bahwa badai perekonomian yang melanda Asia Tenggara pada tahun 1998 itu memang dirancang untuk menjatuhkan pemerintahan Pak Harto. Tulis Mahathir lagi di halaman 30. Politisi senior Malaysia ini pun menyayangkan banyaknya tokoh yang menyalahkan Soeharto soal krisis 1998. Menurutnya, Soeharto justru memiliki peran penting di ASEAN. Para pemimpin negara ASEAN mendukung Pak Harto sebagai orang tua. Kejatuhan Pak Harto merupakan kerugian besar di Asia Tenggara karena beliau sangat dihormati oleh para pemimpin negara ASEAN, imbahnya. Jadi Pak Harto itu orang baik, orang tahu diri itu. Nggak mau saya. Tahun 67 dipakai. Bung Karno nggak mau bubarkan PKI. Kalau mau jadi presiden ya presiden, tapi PKI tetap jalan. Akhirnya apa Pak Harto? Kalau gitu, ya kita pilih presiden yang baru terpaksa.
Siapa? Pak Harto bilang Nasution. Itu jenderal paling senior, kata Pak Harto pada waktu itu. Nasution bilang, Harto, saya ini orang Batak. Orang Batak nggak bisa jadi presiden di Indonesia, harus orang Jawa. Dan orang Jawa itu sekarang kamu. Pada waktu itu ya, itu tahun 66. Sosiologinya berpikir Jawa luar Jawa. Sekarang pun kan masih orang berpikir Jawa luar Jawa ya. Kalau kampanye itu pasangan, misalnya di Papua, yang satu orang asli, wakilnya milih orang Jawa gitu. Karena orang Jawa tuh kemana-mana dan besar pada waktu itu. Pak Harto, nah kalau begitu, kata Pak Harto, saya mau jadi presiden tapi setahun saja. Jadi Pak Harto tuh enggak, sudah gila jabatan enggak? Saya mau setahun. Oleh sebab itu TAP MPRS tahun 67 itu mengangkat Presiden Soeharto selama 10 tahun dan ditugasi untuk menyiapkan pemilu tahun 1968. Jadi Pak Harto, oke saya mau kalau mau jadi presiden 1 tahun aja pejabat presiden. Tapi pergolakan politik menyebabkan nggak bisa diadakan pemilu 68. Undang-undangnya mau pakai sistem apa? Sistem listrik apa proporsional? Partainya apa saja? Apa partai tahun 55 itu ada PKI-nya, kemudian ada perorangan. Nggak selesai perdebatan setahun sehingga Pak Harto hadir ke MPR pada waktu itu ke MPRS. Saya lapor tidak bisa pemilu 68. Kemudian Pak Harto minta ya diperpanjang aja jabatan sampai tahun 73. Nah disitulah mulai Pak Harto tuh mau, tadinya nggak mau, kemudian mau sampai tahun 73. Nah, itulah tadi teman-teman sekelumit kisah tentang lengsernya Soeharto. Benarkah Soeharto lengser karena dianggap tidak becus menangani perekonomian pada tahun 1998? Ataukah memang dimanfaatkan krisis moneter ini untuk menjatuhkan Soeharto? Lalu, apa yang akan kita sampaikan kepada anak cucu kita di saat mereka bertanya, ayah, ibu, Soeharto itu siapa? Dan berapa tahun menjabat sebagai presiden? Apa baik atau tidak? Silakan teman-teman memberi jawaban berikut ini di kolom komentar. Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.